Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah Sibuya, NIM 0309-19277, mahasiswa Tadris IPS 3 semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 periode cara hidup pada masa prasejarah. Nah, yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, kemudian yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, kemudian berikutnya adalah masa bercocok tanam, dan yang terakhir adalah masa perundagian. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini yang berlangsung selama beberapa juta tahun yang lalu, merupakan masa yang terpenting yang dilalui manusia dalam sejarah kehidupannya. Keadaan alam yang tidak stabil, serta silih berganti dalam bentuk fisik dan iklim, dan sebagainya telah dihadapi oleh manusia yang telah mengalami perkembangan. Perburuan dan pengumpulan makanan menjadi kegiatan pokok sehari-hari, dan peralatan dari batu, kayu, dan tulang dipakai untuk keperluan kegiatan tersebut. Nah, di Indonesia disebut cara berburu dan meramu makanan secara sederhana dialami oleh manusia jenis Pithecanthropus atau Homo erectus dan manusia wajak atau Homo sapiens pada kala Pleistosen ini. Keadaan bumi pada kala Pleistosen. Situasi alam fisik yang terdapat pada kala Pleistosen dapat diketahui dari hasil penyelidikan. Ini dilakukan terhadap tanah endapan seperti yang pernah dilakukan di Dodersdorf dekat Berlin. Hasil-hasil penyelidikan tanah terhadap susunan lapisan tanah dan macam-macam batuan yang terdapat di dalamnya merupakan sumber-sumber utama untuk merekonstruksi keadaan alam fisik pada kala Pleistosen. Para ahli geologi, paleontologi, dan arkeologi telah berkesimpulan bahwa pada kala Pleistosen muka bumi sering mengalami perubahan oleh gerakan endogen dan eksogen atau oleh perubahan iklim. Pada hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi, sedangkan manusia yang muncul kemudian diketahui baru mendiami beberapa daerah antara lain Afrika, Eropa, Asia, termasuk kepulauan Indonesia. Perubahan-perubahan iklim yang terjadi selama kala Pleistosen telah menyebabkan meluasnya areal ke sebagian muka bumi. Detail menunjukkan bahwa di Kashmir dan Myanmar terjadi 4 kali masa glasial dan di Irrawaddy 3 kali masa pluvial. Kemudian yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa berlangsungnya hidup berburu tingkat lanjut di kala pasca Pleistosen, corak hidup yang berasal dari masa sebelumnya masih berpengaruh. Keadaan lingkungan hidup pada masa pasca Pleistosen tidak banyak berbeda dengan kehidupan sekarang ini. Hidup berburu dan mengumpulkan bahan-bahan makanan yang terdapat di alam sekitarnya dilanjutkan. Ini terbukti dari bentuk alat-alatnya yang dibuat dari kayu, talang, dan kulit kerang. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, di Indonesia sendiri mulai timbul usaha-usaha untuk bertempat tinggal secara tidak tetap atau nomaden di dalam gua-gua alam, yang pada suatu saat akan ditinggalkan jika sekiranya tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup di situ. Dalam kehidupan manusia mulai tampak kegiatan-kegiatan yang ternyata menghasilkan sesuatu yang belum pernah dicapai pada masa-masa sebelumnya. Di antaranya adalah lukisan-lukisan di dinding gua atau dinding karang. Di samping itu telah dilakukan juga penguburan bagi seseorang yang meninggal dunia, dan ikut dikuburkan pula perhiasan-perhiasan dari kulit kerang sebagai bekal kubur. Kemudian, selain bertempat tinggal di gua-gua, ada juga kelompok-kelompok manusia yang bertempat tinggal di tepi pantai, yang hidupnya lebih bergantung pada bahan-bahan makanan yang terdapat di laut. Hal ini terbukti dari penemuan kulit kerang dan siput dalam jumlah yang banyak, di samping tulang-tulang manusia dan alat-alatnya di dalam timbunan kulit kerang dan siput yang membukit. Kemudian, keadaan bumi pada kala pasca Pleistosen. Masa glasial boom diperkirakan berakhir 20.000 tahun yang lalu. Pada kala pasca Pleistosen, kegiatan gunung api, gerakan pengangkatan, dan pelipatan masih berlangsung terus. Sekalipun pengendapan sungai-sungai dan letusan-letusan gunung api masih terus membentuk endapan-endapan aluvial. Kemudian berikutnya adalah masa bercocok tanam. Setelah cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia menginjak suatu masa kehidupan yang disebut masa bercocok tanam. Masa ini amat sangat penting dalam sejarah perkembangan dan peradaban masyarakat, karena pada masa ini beberapa penemuan baru berupa penguasaan sumber-sumber alam tambah cepat. Berbagai macam-macam tumbuhan dan hewan mudah dipelihara dan dijinakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa perundagian. Masa
Masa akhir prasejarah di Indonesia yang lazim disebut dengan masa perundagian adalah kata perundagian diambil dari kata undagi, yaitu dari bahasa Bali, yaitu artinya adalah seseorang atau sekelompok atau golongan masyarakat yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis tertentu. Misalnya pembuatan gerabah, perhiasan kayu, sampan, dan batu. Masa ini ditandai dengan temuan-temuan, yaitu yang pertama adalah berbagai macam artefak logam, kemudian benda dan tanah liat yang telah dibuat dengan menggunakan roda pemutar dalam berbagai bentuk dan ukuran, kemudian adalah bentuk megalitik yang beraneka ragam dan ukuran, kemudian penguburan yang menggunakan wadah maupun tanpa wadah, baik langsung maupun tidak langsung, ditemukan baik di tepi laut, danau, sungai, di dataran tinggi maupun rendah, dan di dalam gua. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat yang sudah menetap dan mempunyai keahlian kerja masing-masing. Kemudian yaitu mata pencarian dengan berternak, bertani, bertenun, berdagang, pembuatan perahu, dan pembuatan benda dari tanah liat dan bawa batu maupun logam. Kemudian yang terakhir adalah pemujaan kepada arwah nenek, moyang, dan alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.